Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Akad Bisnis Syariah berbasis jasa 1 yang akan menjelaskan tentang bab wadiah, rohan, dan ijarah yang beranggotakan Riani Nur Aini, Rosi Aidila Safitri, Rurin Dewi Anggraini, dan juga Sheila Merliana Widya Susanti. Silakan menyimak teman-teman. Akad wadiah. Pertama yang kita bahas yaitu tentang akad wadiah. Wadiah secara bahasa berarti titipan, sedangkan secara istilah, wadiah yaitu sesuatu yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk dijaga. Wadiah ini terdapat dua jenis, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Dasar hukum dari akad wadiah ini ada 3, yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58, dan hadis dan juga ijma'. Untuk selanjutnya yaitu rukun dan syarat wadiah. Rukun wadiah ini ada 3, yaitu orang yang melakukan transaksi, itu disebut dengan mudi dan muda. Kalau mudi itu orang yang menitipkan, sedangkan muda orang yang menerima titipan. Rukun yang kedua yaitu objek atau syai' muda. Yang ketiga, syugot atau ijab qabul. Syarat dari rukun ini, yang pertama, untuk orang yang melakukan transaksi ini harus mempunyai akal, balik, dan juga dewasa. Sedangkan untuk objeknya, itu merupakan suatu harta yang berada dalam kekuasaan atau berada di tangannya. Selanjutnya yaitu mekanisme wadiah. Mekanisme yang pertama yaitu wadiah yad amanah. Artinya, titipan di mana titipan ini tidak dapat dipergunakan atau tidak dapat dimanfaatkan, karena ini merupakan sebuah amanah. Contoh semisal, nasabah menitipkan barang kepada bank, dan barang ini tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan karena nasabah ini meminta kepada bank untuk tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, barang ini hanya akan dititipkan, dan bank tidak berhak untuk mempergunakan atau memanfaatkannya. Selanjutnya, yaitu skema wadiah yad domanah. Wadiah yad domanah ini merupakan titipan di mana titipan ini dapat dipergunakan dan juga dapat dimanfaatkan. Tetapi jika titipan ini rusak, maka pihak yang dititipkan ini harus menggantinya. Contoh semisal, nasabah menitipkan uangnya kepada bank, sudah melakukan akad, dan juga bank dapat memanfaatkan uang tersebut untuk diperpinjamkan lagi kepada nasabah lainnya. Bank ini menerima keuntungan atau manfaat yang besar. Keuntungan ini diperoleh dari pihak pinjam-meminjam tadi. Dan juga pihak bank ini dapat memberikan bonus kepada penitip. Maka, ini merupakan skema dari wadiah yad domanah. Selanjutnya yaitu implementasi wadiah. Prinsip wadiah dalam bank syariah merujuk pada perjanjian pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan agar bank bertanggung jawab menjaga uang tersebut dan menjamin pengembalian uang tersebut bila terjadi tuntutan dari nasabah, sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank. Sebagai imbalan bagi nasabah, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas giro lainnya. Akad rohan. Yang pertama yaitu pengertian rohan. Rohan secara bahasa yaitu rahana, yarhanu, rahnan, yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan secara istilah, rohan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Selanjutnya yaitu dasar hukum rohan. Dasar hukum rohan ada 2. Yang pertama, Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 283. Dan yang kedua, hadis riwayat Bukhari nomor 1926, Kitab Al-Buyu dan Muslim. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat rohan. Rukun rohan ada 5. Yang pertama ar-rohin atau orang yang menggadaikan. Yang kedua al-murtahin atau orang yang menerima gadai. Yang ketiga al-marhun, barang gadai.
Yang keempat, al-marhun bih atau utang, dan yang kelima sigot atau ijab kabul. Sedangkan syarat rohen ada 4. Yang pertama yaitu sigot, yang kedua para pihak harus berakal, yang ketiga sudah balik, dan yang keempat tidak ada paksaan. Selanjutnya yaitu mekanisme rohen. Yang pertama, nasabah menyerahkan jaminan atau marhun itu kepada bank syariah atau murtahin. Jaminannya ini berupa barang bergerak, seperti barang yang ada di contoh yaitu mobil. Kemudian, akad pembiayaan dilaksanakan antara rohan atau nasabah dan murtahin bank syariah. Selanjutnya, setelah kontrak pembiayaan ditandatangani dan kemudian jaminan diterima oleh bank syariah, maka bank syariah tersebut mencairkan pembiayaan. Selanjutnya, rohan melakukan pembiayaan kembali ditambah dengan fee yang telah disepakati. Fee ini berasal dari sewa tempat dan juga biaya untuk pemeliharaan jaminan tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu implementasi rohan. Rohan merupakan produk penunjang sebagai alternatif pegadaian, terutama untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan insidentalnya yang mendesak. Terkait dengan rohan dalam praktik perbankan syariah, bank tidak bisa menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan dan keamanan atas barang yang telah digadaikan. Akad rohan ini dapat pula diaplikasikan untuk memenuhi permintaan bank akan jaminan tambahan atas sesuatu pemberian fasilitas pembiayaan tersebut kepada nasabah. Implementasi rohan ada 2, yaitu yang pertama, rohan dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan atau jaminan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai al-murabahah. Bank ini juga dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Yang kedua yaitu akad rohan telah dipakai alternatif dari penggadaian konvensional. Bedanya, dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya rohan dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa diakumulasikan dan berlipat ganda. Sedangkan biaya rohan hanya sekali dan ditetapkan di muka. Akad ijarah. Selanjutnya yaitu ijarah. Secara etimologi, ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu, yang berarti ganti. Sedangkan secara terminologi, ijarah adalah pemindahan hak atas barang atau jasa melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Selanjutnya yaitu dasar hukum dari ijarah. Yang pertama yaitu Al-Quran. Dari Quran Surat At-Tolak ayat 6 yang mempunyai arti, kemudian jika mereka menyusukan atau anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dasar hukum yang kedua yaitu Al-Hadis. Al-Hadis dikutip dari hadis riwayat Bukhari yang mempunyai arti, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar menyewa seorang petunjuk jalan yang mahir dari Bani Al-Dail, kemudian dari Bani Abdu bin A'di. Selanjutnya yaitu syarat dan rukun. Syarat ada 5. Yang pertama, balik, berakal, cakap dalam hukum. 2. Adanya saling rela, tidak adanya paksaan. 3. Kedua belah pihak mengetahui manfaat barang yang disewakan. 4. Objek ijarah dalam bentuk barang dan jasa. Yang kelima, transaksi ijarah dilaksanakan secara jelas. Dan rukunnya ada 4. Yang pertama, penyewa. Kedua, yang menyewakan. Ketiga, barang atau objek. Yang keempat yaitu sigot. Selanjutnya yaitu mekanisme ijarah. Pertama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan ijarah ke bank syariah. Selanjutnya, bank syariah menyediakan barang untuk disewakan kepada nasabah.
Selanjutnya, Bank Syariah membuat kesepakatan dengan pihak nasabah mengenai kegiatan penyewaan barang tersebut. Hal yang akan disepakati antara lain objek ijarah, harga sewa, jangka waktu ijarah, serta biaya pemeliharaan objek ijarah. Selanjutnya, setelah ditandatangani akad ijarah, maka hal selanjutnya yaitu pihak bank menyerahkan objek ijarah tersebut kepada pihak nasabah. Apabila jangka waktu ijarah telah berakhir, maka pihak nasabah harus mengembalikan objek ijarah tersebut kepada pihak bank. Setelah objek ijarah tersebut dikembalikan oleh nasabah kepada pihak bank, maka terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi. 1. Jika objek ijarah tersebut merupakan barang yang disewa oleh bank dari pemasok, maka bank akan mengembalikan objek ijarah tersebut kepada pihak pemasok. 2. Jika objek ijarah tersebut merupakan barang yang dibeli oleh bank dari pihak pemasok, maka bank akan menyimpan objek ijarah tersebut. Yang terakhir yaitu implementasi akad ijarah. Implementasi ada 1. Yang pertama, ijarah muntahiyah bin tamlik. Pada dasarnya merupakan perpaduan antara sewa menyewa dengan jual beli. Semakin jelas dan kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad, maka hakikat IMBT pada dasarnya lebih bernuansa jual beli. Namun, apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu kuat dan jelas, walaupun opsi membeli tetap berbuka, maka hakikat IMBT akan lebih bernuansa ijarah. Secara teknis, implementasi IMBT juga diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 10/14/DPS pada tanggal 17 Maret 2008. Sedangkan berdasarkan SOP yang disampaikan oleh Bank Syariah, tahapan pelaksanaan IMBT sebagai berikut. 1. Adanya permintaan untuk menyewa beli barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas. 2. Wa'ad antara bank dan nasabah untuk menyewa beli barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati. 3. Bank Syariah mencari barang yang diinginkan untuk disewa beli oleh nasabah. 4. Bank Syariah membeli barang tersebut dari pemilik. Perlu diperhatikan bahwa dalam praktek di beberapa bank, komitmen untuk membeli barang pada akhir periode atau dengan menggunakan IMBT yang dituang dalam wa'ad cenderung bersifat keharusan atau wajib bagi nasabah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.